Wa qalah lan ngendika al-allamatu sapa ulama yang sangat alim. Allamah al-allamatu sapa ulama sangat alim Muhammad Waliyuddin, yaitu Syekh Muhammad Waliyuddin As-Sabsiri kang bangsa Sabsiri fi syarhil Arba'in An-Nawawiyah ing dalam syarahnya kitab Arba'in Nawawi. Kelas berapa Arba'in? Kelas 1 ya? Oh sekarang enggak ya? Oh iya. Syarahnya Arba'in Nawawi ala qaulihi atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa hadasan aw awa muhdasan fa alaihi laknatullah. Man utawi sapa wong ahdasa iku lamun nganyari sapa man, lamun memperbaharui atau mengada-adakan sapa man, awah atau menampung sapa man, muhdisan ing wong kang gawe bid'ah, atau muhdisan ing wong kang mengada-ngadakan, falaihi mongko iku atas man laknatullah utawi laknatnya Allah. Falaihi mongko itu atas man laknatullah utawi laknatnya Allah. Wa dakhalah lan termasuk fil hadisi ing dalam hadis, termasuk kategori hadis tadi barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah perkara atau yang memberi keamanan, menampung pada orang yang mengada-ngadakan, maka orang itu mendapat laknat Allah. Wa dhalalan termasuk fil hadis ing dalam hadis al-uqudul fasida, piro-piro akad yang rusak. Akad yang rusak termasuk kategori barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, ya. Itu termasuk di dalamnya apa? Ya termasuk riba, umpamanya riba bil qardi. Apa riba bil qardi? Riba dengan sebab utang piutang. Dalam hadis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin setiap utang piutang jarra naf'an yang menarik manfaat atau nilai tambah, maka itu termasuk riba. Nono mau utang, Bil, Mas Nabil, saya mau utang. Ngapain no? Mau kawin lagi umpamanya. Mau kawin lagi. Sama siapa? Sama Faizah bin Faiz. Calonnya namanya Faizah, putrinya Bapak Faiz. Berapa no? 5 juta. Oke. No, saya menghutangkan 5 juta, tapi dengan catatan besok kalau mau lunas, mau membayar atau mau melunasi, bayarnya harus 5 juta 500. Jadi 500-nya disebutkan ketika transaksi dijadikan sebagai syarat. Sanggup enggak membayar sekian? Kalau sanggup, saya kasih hutangan 5.500.000. Tapi kalau enggak sanggup membayar 5.500.000, ya enggak, saya enggak jadi untuk ngasih hutangan. Paham ya? Itu termasuk akad yang rusak. Bedanya kalau nilai lebih itu tidak disebutkan pada waktu akad. Apa contohnya? Contohnya, Bil, mau hutang berapa no? 5 juta. Mungkin Bil 2 bulan lagi saya lunas. Karena cair dari kantor ya, cair dari ATM umpamanya.
5 juta. Nah, ternyata ketika mengembalikan nilai lebih 5.500.000. Lah, apa ini? Wis, ambil nggak apa-apa, ini semata-mata sedekah atau hadiah. Itu nggak apa-apa. Apa Ustaz bedanya beda? Kalau contoh yang pertama, 500-nya dijadikan syarat. Sanggup nggak mengembalikan sekian? Disebutkan pada waktu transaksi. Dzukira fi sulbil aqdi, disebutkan ketika transaksi. Sanggup enggak? Kalau sanggup saya kasih utangan 5 juta, tapi mengembalikan 5.500.000. Kalau enggak ya enggak jadi. Nah, contoh yang kedua enggak. Oke, ini semuanya 5 juta, coba hitung lagi. Oh ya pas 5 juta. Ternyata ketika mengembalikan 5.500.000. Contoh yang kedua ini enggak apa-apa. Karena orang yang hutang semata-mata merasa punya hutang jasa, entah itu hadiah atau sedekah, terserah. Terus wal hukmi, dan memberi hukum, ma'al jahli, beserta tidak ngerti agama, wal juri, dan dolim atau tidak adil. Ini bagi pimpinan atau pemerintah. Pemerintah menghukumi sesuatu tanpa didasari ilmu agama, atau dia tidak adil. Kalau zaman dulu contohnya, coba suatu-waktu kalau pulang buka di YouTube umpamanya tentang khalifah. Setelah Nabi wafat, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar. Jadi umat muslim pada waktu itu semua permasalahannya mengadu kepada khalifah. Mungkin punya hutang, mengadu pada khalifah. Mungkin terjadi perdebatan, saling curiga, barangnya hilang, akhirnya yang dituduh si A, mengadu pada khalifah. Itu zaman dulu. Sekarang karena sistem pemerintah ini kan dari presiden, ada gubernur ya, ada bupati dan seterusnya. Itu pun nanti ada yang mengatur secara pribadi. Contohnya masalah keagamaan, ada KUA umpamanya, ada kejaksaan. Lah, contoh kejaksaan menghukumi si A benar, sedangkan yang B yang salah umpamanya, tapi tidak didasari dengan ilmu, atau tidak adil. Si A karena memang sudah memberi uang sekian padahal salah, sedangkan yang B walaupun posisi benar, tapi karena tidak cair dari si B, akhirnya pengadilan memutuskan A yang benar sedangkan B yang salah. Nah, ini termasuk kategori man ahdasa hadasan, barang siapa yang mengada-adakan yang tidak dikerjakan Nabi, maka itu termasuk mendapat laknat Allah Ta'ala. Wa nahwu dzalik, dan sesamanya, mimma sangking perkara la yuwafiku, kang tidak mencocoki opo ma, la yuwafiku, kang tidak mencocoki opo ma asyar'a ing syara',